Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengusulkan pelibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis. Budiman menilai dengan melibatkan masyarakat, maka program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia dari penyediaan suplai lauk. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko di Istana Kepresidenan Jakarta menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan 50% masyarakat miskin di Indonesia untuk menjadi pemasok bahan makanan bergizi gratis. Budiman menilai keterlibatan masyarakat menjadi pemasok program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah untuk memutar roda perekonomian masyarakat kurang mampu. Masyarakat yang dilibatkan akan mendapat akses modal, aset produksi, dan pelatihan. Untuk permodalan, Budiman menyebut akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar KUR bisa dipermudah. Selain sebagai penyuplai, masyarakat miskin juga ditargetkan menjadi penerima program makan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat serta bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Indonesia. Minimal 50%, minimal harus 50%. Orang miskin menjadi supplier, tapi tentu saja kita sediakan akses, ya, kita sediakan aset, sehingga kemudian dapat KUR dipermudah. Saya akan berbicara juga tentu saja pada perbankan. Saya akan berbicara juga kepada PNM misalnya, Permodalan Nasional Mandiri, agar memberikan KUR agar orang miskin bisa bikin kandang untuk ayam, satu nyuplai daging ayam dan telur, sehingga kemudian BGN bisa nerima. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Budiman Sujatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 145P Tahun 2024. Sesuai pelantikan, Budiman berkomitmen membawa badan baru untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden yang menetapkan pengangkatan pimpinan di berbagai lembaga strategis, salah satunya yakni Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dinakodai Budiman Sujatmiko. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah Prabowo Gibran sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 145P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Kemiskinan. Budiman Sujatmiko merupakan seorang aktivis 1998. Ia juga pernah menjadi anggota PDIP dan menjadi anggota DPR RI periode 1999 hingga 2019. Dijumpai usai pelantikan, Budiman mengatakan siap bertugas menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan dan menyelaraskan dengan kementerian lembaga terkait. Ia juga menekankan bahwa tugas Badan Pengentasan bukan sekedar menanggulangi kemiskinan, melainkan mengambil langkah penyelesaian yang lebih fundamental. Lantas mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya, karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekedar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Budiman menjelaskan bahwa badan yang dipimpinnya juga akan fokus pada memberdayakan orang-orang yang dikategori miskin dan menyelamatkan mereka yang terancam miskin. Di bawah kepemimpinannya, Budiman juga dibantu oleh seorang jurnalis senior, Nani Sudaryati Deyang, yang kini resmi menjabat sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta bersama Iwan Sumule diangkat sebagai Wakil 2 badan yang sama guna memperkuat kepemimpinan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan bahwa Presiden meminta kementeriannya untuk memperbaiki metode pembelajaran matematika, terutama di tingkat SD. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukhti di Istana Presiden Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut yakni mengenai kualitas dan metode pembelajaran matematika. Mukhti menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sains dan teknologi di Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta secara khusus agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat fokus mengurus metode pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dan menengah. Selain itu, Presiden juga meminta untuk memberikan pelatihan terhadap guru matematika agar metode pembelajaran matematika di tingkat SD bisa diperbaiki, sehingga anak-anak dapat menyerap mata pelajaran tersebut dengan mudah. Metode pembelajarannya diperbaiki, termasuk mungkin nanti di dalamnya ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika. Itu aja terpoinnya itu. Karena beliau sangat concern dengan peningkatan kualitas sains teknologi, dan kalau kita bicara sains teknologi kan salah satunya adalah matematika, dan tadi ada tawaran bagaimana agar pembelajaran matematika di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 4, dan mungkin juga mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK. Pemirsa, sebanyak 4.138 personil TNI Polri dikerahkan mengamankan kegiatan Magelang Retreat Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan sesi kedua berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Magelang Retreat menjadi sesi kedua pembekalan leadership para menteri, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya Hambalang Retreat digelar sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Magelang Retreat dipusatkan di lapangan Golf Borobudur Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Memastikan kelancaran acara, TNI Polri bekerja sama menerjunkan total ribuan personel keamanan. Adapun para personel tersebut dikerahkan dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para personel akan berjaga 24 jam secara bergantian dan sesuai prosedur tetap pengamanan agar tidak terjadi kesalahan atau tumpang tindih pelaksanaan. Pengamanan ketat 24 jam akan berlangsung hingga 27 Oktober mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi semua terkait. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar, termasuk dari media. Nanti ada dari tim media sendiri yang akan menjelaskan tentang rangkaian kegiatan ini. Saya hanya menjelaskan tentang pengamanan ini. Kita sudah include hari ini, semua sudah inset nanti di masing-masing. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan dialog mengenai menatap target Kementerian Dalam Negeri. Tetaplah bersama kami.